Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto ya. Nah, kali ini kita akan membahas news atau berita terbaru dari Cardano ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita memulai berita atau newsnya, saat ini kita akan membuka Indodex dan melihat berapa harga koin Cardano saat ini ya teman-teman ya. Oke, Bitcoin sekarang di harga 4 juta rupiah ya teman-teman ya, dengan harga terendah 590 ya. Seperti yang saya katakan kemarin, Bitcoin akan menyentuh 500 juta kembali ya. Oke, dan tren saat ini adalah merah-merah hijau ya teman-teman ya. Nampaknya ini akan kembali merah-merah lagi ya teman-teman ya, karena beberapa jam yang lalu itu hijau-hijau ya teman-teman ya. Dan AXS kini di 1 juta ya. Oke. Nah, ini dia Cardano yang kita cari-cari dengan harga tertingginya 30.723 dan harga terendahnya 29.250 ya. Dan saat ini Cardano di harga 30.223 rupiah ya, teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat di sini banyak terjadi penjualan di harga 30.000 ya. Dan ya, kita tahu ini adalah para trader ya, teman-teman ya. Nah, mungkin kita langsung saja ke newsnya atau beritanya ya teman-teman ya. Oke, investor Cardano menjadi pemodal paling untung di tahun ini. Wow, kenapa ya? Kita pasti bingung kok paling untung di tahun ini ya. Oke, sepanjang 8 bulan pertama di tahun ini, mata uang kripto masih menjadi aset investasi dengan cuan paling menggiurkan. Cardano menjadi jawara kenaikan harga duit kripto. Harga mata uang kripto dengan kode ADA tersebut meroket 1,346,41% dalam 8 bulan di tahun ini. Nah, jadi sudah 8 bulan ya tahun 2021 ini, Cardano sudah mengalami kenaikan sekitar kurang lebih yaitu 1000%-an ya teman-teman ya. Di urutan berikutnya ada Binance Coin yang harganya naik hingga 1.134% ya. Oke, berarti di bawah Cardano itu ada Binance Coin atau BNB ya teman-teman. Sementara di periode yang sama harga Bitcoin cuma naik 62%. CEO Thrift Gabriel Ray menyebut Bitcoin memang belum mendekati level periode bull run di April-Mei silam. Ini tercermin dari kondisi on-chain Bitcoin di mana secara metrik masih belum mendekati posisi April-Mei silam. Gabriel melihat secara jangka pendek menengah harga Bitcoin akan dipengaruhi keputusan The Fed melakukan tapering off tahun ini. Artinya dengan potensi stimulus yang beredar dikurangi, maka uang yang ada di pasar juga akan berkurang. Ini sentimen negatif bagi Bitcoin. Ia memprediksi pergerakan harga Bitcoin terbatas antara $30, $50 per Bitcoin. Sementara obligasi korporasi menjadi instrumen investasi konvensional dengan cuan tertinggi. Head of Investment Average Asset Management Ika Pratiwi Rahayu menyebut tingginya kinerja obligasi korporasi didorong permintaan obligasi berporasi yang kuat sehingga harga naik. IHSG juga mulai meningkat di Agustus dan mencetak kenaikan 2,86% di September ini. Ika mengatakan IHSG maupun obligasi akan bergerak terbatas dalam 10 tahun kebelakangan. Kenaikan obligasi pada September secara rata-rata hanya naik 0,2%. Sementara IHSG secara rata-rata terkoreksi 1,6%. Perbaikan kinerja berarti baru terjadi pada kuartal 4 nanti. Secara umum kenaikan harga obligasi sudah terbatas, sementara di saham investor bisa masuk ke saham blue chip yang sudah murah. Oke. Nah, jadi pada intinya ya teman-teman ya, sebaiknya kalian hold saja Cardano kalian, karena kita tahu banyak sekali sentimen-sentimen positif atau project-project dari Cardano ya teman-teman ya. Ini menurut saya koin yang sangat-sangat bagus untuk di hold ya. Kita bisa lihat ke belakang kemarin yaitu Ethereum ya.
Sebelum Ethereum naik, itu Ethereum mengalami penurunan dulu ya teman-teman. Nggak bisa langsung naik ya. Nggak bisa langsung naik. Dia akan mengalami penurunan dulu, baru dia akan melonjak tinggi ya. Dan bukan tidak mungkin Cardano akan menembus BNB ya teman-teman ya. Mungkin bisa setara dengan BNB, kita tidak tahu ya. Tetapi saya yakin itu pasti terjadi ya. Tetapi kita hanya tinggal menunggu waktunya kapan ya. Mungkin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau mungkin tahun depan ya. Itu tidak ada yang tidak mungkin di kripto ya teman-teman ya. Sedangkan Dogecoin aja, Doge meme ya, kita sudah tahu ya. Itu naiknya ribuan persen ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang hold di Cardano sekalian, saran dari saya silakan hold untuk jangka panjang ya, karena fundamental koin ini sangat bagus. Oke, untuk next berita selanjutnya silahkan komen di bawah kalian ingin saya membuat video atau mereview koin apa. Terima kasih, silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai channel dan konten-konten dari channel ini ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.